Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Ina Salma Febriani yang akan memandu proses belajar teman-teman hari ini di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih teman-teman, yaitu Mbak Anissa Hairani. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam Ustazah Ina. Sehat Mbak Ica? Alhamdulillah. Ustazah Ina sehat? Alhamdulillah. Mbak Ica, hari ini kita mau membahas tentang perempuan bekerja atau perempuan di rumah, sama-sama mulia gitu ya. Kadangkala kan tuntutan sosial, tuntutan orang terhadap perempuan gitu ya, mungkin mereka meletakkan harapan bahwa perempuan ini bisa memberikan kontribusi nyata di luar, tapi sekaligus punya tanggung jawab yang besar juga di rumah, Mbak Ica. Nah, bagaimana ini bisa kita lihat dalam perspektif agama, tapi juga kita melihat dari perspektif psikolog perempuan itu sendiri ya, yang nyaris kayaknya tanggung jawab kita banyak ya Mbak Ica. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Islam sendiri, teman-teman, misalnya dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dua-duanya boleh dan sangat bisa bekerja karena Allah tidak melihat dari jenis kelaminnya. Dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, bisa memberikan kontribusi nyata. Tapi kalau kita lihat di fenomena di masyarakat, Mbak Ica, gimana ya? Apakah perempuan harus bekerja ataukah stay di rumah aja agar bisa menjadi orang yang disebut mulia? Seperti apa Mbak Ica? Oke, baik, terima kasih Ustazah Ina. Kita pahami bahwa memang sebagai perempuan gitu ya, baik sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja gitu ya, ataupun bahkan kalau sekarang nih banyak juga kan wanita-wanita yang memilih rumah tangga tapi ternyata juga bekerja. Betul. Gitu ya, yang kerja-kerja online gitu ya. Nah, itu setiap wanita punya cara masing-masing gitu ya. Tadi seperti yang Ustazah juga dan dalam agama ya juga sudah dijelaskan bahwa baik perempuan ataupun laki-laki kan juga punya cara yang sama ya. Maksudnya punya suatu hal untuk bisa mengaktualisasikan diri gitu ya. Kalau dalam psikologi kita ada namanya aktualisasi diri, Ustazah. Dari teori Maslow gitu ya. Bahwa setiap seseorang itu bisa sampai ke tahap aktualisasi diri selama dari tingkat bawahnya itu sudah tercukupi gitu ya. Jadi memang menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja itu kan adalah sebuah pilihan. Betul. Ya. Pilihan yang dimana secara sadar sebagai wanita itu memilih. Nah, dan itu juga pilihan tersebut adalah sebuah cara untuk sebagai wanita bisa maksimal dalam menjalankan baik itu sebagai ibu ataupun perannya sebagai wanita, istri gitu ya. Karena kita kan setelah menikah ada 3 peran nih. Betul. Ya kan? Peran nggak hanya 3 ya. Wanita itu bisa sebagai anak gitu ya, sebagai wanita diri dia sendiri, sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya. Jadi memang baik wanita bekerja ataupun di rumah gitu ya, itu sama-sama mulia. Itu adalah sebuah pilihan dalam rangka mencapai aktualisasi diri wanita tersebut. Oke, menarik juga ya teman-teman ya. Jadi dalam psikolog tadi ada namanya istilah aktualisasi diri, atau yang Kak Ica sebut tadi, kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi maka dia akan lebih mudah mengaktualisasi diri. Ya, kalau kita balik dalam konteks ayat di An-Nahl ayat 97 tadi kan Allah berfirman, "Man 'amila amalan sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Artinya bahwa ketika laki-laki dan perempuan, ini spesifik juga spesial Allah sebutkan jenis kelaminnya ya Kak Ica ya. Artinya mungkin bukan laki-laki saja yang butuh mengaktualisasikan diri atau yang punya peran publik dan sangat banyak di luar, tapi perempuan juga butuh itu sebagai bukti bahwa mereka sebagai manusia yang utuh dan pilihannya mau di rumah bersama khidmah dengan suami anak-anak ataupun punya peranan di luar, sama-sama mulia. Kurang lebih gitu ya Kak Ica ya. Tapi kadang-kala ada perempuan yang dilematis Kak Ica. Kadang-kala tidak kuat dengan tekanan-tekanan sosial. Bagaimana cara perempuan bisa menghadapinya? Oke, nah memang kita pahami gitu ya. Sekarang itu rasanya omongan tetangga gitu ya, itu kayaknya lebih pedes gitu ya. Kita pahami itu. Nah di sini ada lagi yang memang harus kita pahami, bahwa memang peran pasangan itu juga penting gitu ya dalam mendukung setiap langkah
wanita atau istri gitu ya, supaya apa? Ya memang saat kita sudah bisa berkomunikasi yang baik juga dengan pasangan gitu ya, kita samakan visi misi ke depannya ingin seperti apa gitu ya, sehingga di situ timbul dukungan penuh bersama-sama gitu ya, bukan perempuan yang di depan ataupun laki-laki di depan gitu ya, berusaha untuk saling bergandeng tangan nih, menjalankan itu semua beriringan, ya kadang beriringan pasti ada yang kadang-kadang di depan gitu ya, tapi terus bergandeng gitu ya, saling di sini kata saling, sehingga selain bisa menjadi support, menjadi bantu mentamengi gitu ya, wanita agar lebih kuat menghadapi itu semua gitu ya. Juga saya rasa sebagai istri gitu ya, itu juga bisa sama-sama bersama suami karena sudah saling di sini sama-sama akhirnya jadi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, wamaslahat gitu ya. Karena bisa selain akhirnya kalau sudah bisa maksimal gitu ya untuk diri sendiri, pasti bisa lebih memberikan hal positif juga untuk lingkungannya. Betul, gitu. betul sih Kak Ica. Jadi kuncinya tadi adalah komunikasi, dan juga suami dalam hal ini mungkin tidak perlu minder ya ketika istrinya mungkin Allah kasih rezeki yang lebih baik, kesempatan yang lebih luas gitu. Ini boleh jadi cara Allah untuk memuliakan rumah tangga ini. Ya, kuncinya bisa berkolaborasi dan bersama-sama. Karena kalau kita lihat rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah aja ini saling ya. Baik ya, saling bekerja sama. Rasulullah bisa menjalankan tugas dakwahnya dengan dukungan finansial dari Sayyidatina Khadijah. Bahkan Rasulullah tidak malu mengerjakan tugas rumah tangga juga. Betul. Artinya suami dan istri dua-duanya sama-sama bekerja, sama-sama bisa memberikan kemaslahatan ketika keduanya yakin bahwa dua-duanya adalah hal yang perlu dan wajib dijalankan oleh keduanya tanpa harus merasa saling tersaingi tadi. Betul. Mbak Ica ya. Lalu dukungan apa yang bisa diberikan pasangan atau mungkin keluarga agar perempuan punya kesempatan juga bisa keluar Kak Ica? Karena kan biasanya kalau habis hamil, melahirkan, menyusui, kita repot nih, aduh anak saya sama siapa, kayak gitu kan Kak Ica ya. Gimana biar kita bisa tetap menjalankan fitrah kita sebagai ibu, tapi juga tetap bisa menjalankan peranan di luar Kak Ica? Oke, yang pertama sebagai perempuan gitu ya tadi selain memang harus ada komunikasi antar pasangan gitu ya, sama-sama sebagai perempuan juga harus menyadari gitu ya fitrahnya sebagai ibu gitu ya, jangan lupa gitu ya, walaupun bekerja tetap harus menyisihkan waktu gitu ya untuk mendidik anak gitu ya, punya waktu juga untuk punya saling komunikasi dengan suami, me time juga. Mungkin yang bekerja itu kadang-kadang tuh juga suka merasa aduh kayaknya saya tuh nggak bisa nih kalau cuma di rumah aja. Jadi butuh ada ngobrol keluar gitu ya, dalam bentuk misalnya bekerja gitu ya, komunikasi gitu ya. Yang akhirnya saat semua itu terpenuhi gitu ya, keluarga juga melihat kan, ternyata bisa nih beriringan berjalan gitu ya. Yang akhirnya di saat misalnya kalau dulu diragukan gitu ya, bisa jadi sebuah pembuktian bahwa ini bisa kok kita sama-sama, suami istri saling bekerja sama gitu ya, tanpa anak-anaknya tidak diperhatikan. Gitu. Karena yaitu walaupun bekerja ataupun di rumah gitu ya, kita kan nggak luput dan penting banget gitu ya untuk sebagai ibu yang bekerja ataupun tidak, itu penting untuk mendidik anak. Betul. Ya kan? Jadi tetap harus luangkan itu semaksimal mungkin. Mungkin setiap orang punya waktu yang berbeda gitu ya cara maksimalnya, tapi diusahakan semaksimal mungkin. Karena mau yang di rumah ataupun bekerja kan tujuan utamanya apa ya kan? Pasti untuk apa? Untuk kembali untuk selain memang kebutuhan secara finansial, kebutuhan sehari-hari gitu ya, kan kita juga menabung untuk kebutuhan anak gitu kan? Cinta. Iya, bentuk cinta kita untuk tabungan anak itu kan sebagai tabungan, wujud tabungan kita untuk berjihad di jalan Allah nih, ya kan? Dalam bentuk pendidikan anak, semoga anak ini menjadi anak yang soleh-solehah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kak Ica ini insightful banget. Kayak nggak cukup sih 10 menit ya Kak Ica. Tapi semoga kita bisa ngobrol lagi bareng Kak Ica di kesempatan lain teman-teman. Jadi kata kunci dari Kak Ica tadi adalah dari obrolan kita hari ini, yang pertama pahami dulu kebutuhan diri. Barangkali setiap perempuan punya pilihan
keadaan yang berbeda ya Kak Ica, Betul. tapi bukan saatnya kita menjustifikasi bahwa saya bekerja lebih baik atau saya di rumah aja itu lebih baik. Tidak, dua-duanya bisa saling beriringan. Kita bisa saling menjadi hamba Allah yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, baik di rumah, di ranah publik, ataupun teman-teman punya passion apa ya yang ditujukan dari Quran tadi kan, ketika kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan amal soleh dan kita lakukan karena iman, ganjarannya juga luar biasa ya Kak Ica ya. Bukan hanya gaji yang kita dapatkan atau berupa finansial, tapi juga aktualisasi diri, kepuasan diri sendiri, kemudian juga kemaslahatan bagi umat dan seluruh alam raya insya Allah. Amin. Baik teman-teman, inilah hasil obrolan kita pagi hari ini. Teman-teman jangan lupa terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustadz.id. Cari Ustadz adalah platform digital yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di bidangnya, dan tema-tema yang kami pilih pada hari ini dan juga di kesempatan berikutnya bukan hanya dilihat dari perspektif agama saja, tapi juga dari ahli di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya Ina Salama Febriani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.